Di video kali ini kita akan membahas headset dari brand yang sering ditabrak dari belakang, yaitu Epos. Tepos mas. Oh iya, Tepos. Dan perkenalkan ini adalah Epos H6 Pro. Mungkin beberapa dari kita masih agak asing ya dengan brand yang namanya Epos, apalagi brand gaming. Kalau misalkan Razer, ROG, Predator, HyperX atau SteelSeries pasti kita semua tahu. Tapi kalau Epos kayaknya masih agak asing. Jadi Epos ini dari Sennheiser. Jadi kalau Sennheiser pasti udah pada tahu ya. Nah, Sennheiser itu punya divisi untuk gaming peripheralnya sendiri, namanya adalah Epos. Dan Epos H6 Pro ini memiliki dua SKU. Jadi dia ada yang open back seperti yang akan kita bahas kali ini, dan juga ada close back. Buat yang belum tahu apa itu open back dan juga close back, jadi sesuai dengan namanya open back, jadi di bagian ear cup back atau belakangnya itu dia terbuka seperti ini, jadi kayak ada grill lubangnya. Sementara kalau close ya sesuai dengan namanya berarti tertutup. Keuntungannya open back headset, sirkulasi udara jadi lebih baik, jadi kalau kita pakai dalam jangka waktu yang lama nggak akan gerah, dan karena kebuka suaranya akan terdengar natural sound stagingnya. Kalau close back karena dia tertutup, jadi nggak ada sirkulasi udara yang bisa masuk dan cepet gerah, tapi keuntungannya suara luar itu nggak bisa masuk dan suara dari driver ini juga nggak bisa keluar, atau istilahnya kita sebut dengan noise cancelling. Logikanya kalau kita lagi karaoke dan pintunya tertutup, suaranya akan terdengar lebih padat dan lebih imersif, lebih powerful, dan kalau misalkan pintunya kebuka, suaranya akan nyebar dan suaranya akan terdengar agak kurang padat. Kalau dari segi desain, hampir semua headset gaming Epos form factornya seperti ini, dengan ear cup yang bentuknya kayak Ultraman, futuristik. Logo Eposnya ada di samping dengan mic yang adjustable di ear cup bagian kiri. Tapi untuk Epos H6 Pro ini micnya detachable, yang sistem detachable-nya juga udah praktis banget, pakai magnet, gampang untuk dilepas dan pasang. Di bagian headbandnya pakai busa yang soft, dilapisi dengan leather dengan dua warna, bagian bawahnya warna grey dan atas warna white. Dan untuk adjustment slidernya dia pakai besi seperti ini, kayak penggaris besi karena dia ada angka-angkanya. Cuman kalau saya pribadi jujur nggak pernah lihat angka-angkanya. Kalau saya rasa ketika dipakai agak kedodoran ya saya naikkan seperti ini. Kalau rasanya pas ya pas. Jadi jarang banget untuk saya lihat angka-angka yang ada di adjustmentnya. Dan first experience saya menggunakan headset gaming Epos H6 Pro ini rasanya aneh. Kenapa? Karena saya udah lama banget nggak nge-review headset gaming yang tipe-tipe open back seperti ini. Keseringannya nge-review TWS yang noise cancellingnya bagus, yang close back itu sering. Tapi kalau untuk open back udah lama banget, jadi rasanya itu kayak aneh. Telinga saya itu kayak nggak ditutupi, karena ketika dipakai suara luar itu masih terdengar dengan sangat jelas, kayak nggak ditutup sama sekali. Terus di bagian ear cup-nya dia juga ada kayak semacam axle atau aksis yang kalau kita gerak-gerakan dia akan balik ke posisi asal, yang gunanya ketika dipakai dia akan tetap neken ke telinga. Tapi dari pengalaman pribadi saya menggunakan Epos H6 Pro ini, fitur aksisnya ini kayak nggak kepake, karena ketika saya pakai ya rasanya feel claim force-nya itu sama aja, kayak kurang rapet, kayak masih kedodoran gitu. Saya goyang-goyangkan kepala saya juga dia kurang rapet, kurang neken. Kalau misalkan kita main game dan gamenya itu mengharuskan menggerak-gerakkan kepala secara ekstrim, ya dia bisa copot. Tapi emang kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama dengan open back-nya tadi, dia nggak gerah. Ear cup-nya juga pakai bahan acoustic foam yang breathable. Jadi dari open back tadi ada udara, dari ear cup-nya juga ada udara yang breathable. Terus untuk bobotnya juga nggak terlalu berat. Kalau misalkan nggak pakai mic, bobotnya 290 gram. Kalau pakai mic sekitar 345,5 gram. Cuman ya kekurangannya itu tadi sih ya, kalau misalkan dipakai itu kayak claim force-nya kurang rapet. Sekarang kita ngomongin kualitas suaranya. Jadi untuk drivernya ini dia pakai driver yang berdiameter 42 mm, dan kalau untuk karakter suaranya dia balance ya, jadi antara suara mid, low dan juga high-nya itu balance natural. Kalau misalkan kita dengarkan musik itu instrumen-instrumen musik yang ada di situ itu kayak bisa terdengar terseparasi dengan jelas. Cuman kekurangannya karena open back-nya ini jadi suaranya itu ya kayak nggak padat. Logikanya ya seperti di room karaoke tadi, kalau misalkan pintunya kita buka suaranya nggak terlalu powerful, apalagi kalau digunakan untuk nonton film. Kadang ketika di film itu kan pasti ada scene yang bener-bener silent, gak ada suaranya. Jadi suara luar yang masuk lumayan mengganggu. Kalau bermain game sama seperti di musik tadi, sebenarnya sound stagingnya jelas, natural, suaranya juga akurat. Cuman ketika di volume 100%
kalau ada bocil kerusuhan yang teriak ya, si Alphard itu suaranya masih bisa masuk. BTW ngomongin volume, di bagian ear cup kanannya itu juga ada volume wheel yang kita putar aja untuk naik turunkan volume. Tapi ketika kita putar, suara muter tombolnya kurang silent. Jadi ketika kita putar pas pakai headsetnya masih kedenger karena kan mepet banget dengan kuping. Terus untuk mic-nya ini juga bisa kita putar seperti volumenya. Jadi bisa diangkat seperti ini, cuman ya sama seperti volume wheel yang ada di sebelah kanan. Ketika kita putar, dia masih ada suaranya. Kenapa dia bisa diangkat? Karena dia memiliki fitur yang namanya flip to mute. Jadi kalau misalkan kita nggak mau mic-nya nyala, tinggal di flip aja atau diangkat ke atas sampai ada suara cetek, baru dia akan ke mute. Dan ini adalah kualitas mic dari EPOS H6 Pro. EPOS itu menurut saya mic-nya lumayan enak karena kita pernah nge-review yang GSP 670. Itu suaranya juga enak, kayak bukan suara mic headset tapi kayak mic condenser. Tapi apakah H6 Pro ini sama juga dengan GSP 670? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Ini suaranya saya langsung pakai Windows recordingnya yang ada di laptop aja tanpa kita mixing, dan nanti di post editing juga nggak akan kita edit. Oke, jadi cukup segitu aja video dari EPOS H6 Pro kali ini, dan untuk harganya dia dibanderol dengan harga 3,4 juta untuk yang open back. Yang close back juga sama aja 3,4 juta. Cuman EPOS lagi ada promo, jadi kalian bisa pakai kode voucher yang ada di deskripsi untuk dapat potongan sekitar Rp150.000. Untuk info lengkap dan juga link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Kalau untuk varian warnanya dia ada 3. Jadi ada white silver, terus juga ada navy black, dan juga green gold. Kesimpulannya, kita ngomongin plusnya dulu ya. Jadi kalau untuk kelebihannya, driver 42 mm nya ini sound stagingnya jelas, natural. Ya tipikal driver yang harganya memang 3 jutaan. Terus desainnya ini juga atraktif banget, walaupun masuk ke segmen gaming, tapi dia nggak terlalu norak dengan perpaduan warna yang pas. Cuman buat kalian yang suka RGB, EPOS ini nggak ada fitur RGB-nya sama sekali. Secara build quality juga premium, bahkan untuk kabelnya aja ringan dan juga udah fleksibel banget. Terus buat yang suka main game dengan waktu yang lama dan paling jengkel dengan namanya gerah, EPOS H6 Pro ini nggak bikin gerah sama sekali dengan open back dan juga breathable foamnya. Kalau untuk kekurangannya, karena dia open back, jadi dia tidak memiliki noise cancelling. Suaranya itu nyebar kemana-mana, kurang powerful jadinya. Terus dengan harga 3,4 juta, konektivitasnya cuma bisa pakai kabel aja, dimana brand lain dengan harga segini udah bisa 3-in-1 connection, udah bisa pakai dongle, udah bisa pakai bluetooth, dan EPOS ini cuman single connectivity aja pakai kabel. Terakhir, sekarang EPOS H6 Pro ini buat siapa? Yang jelas pertama buat yang berduit, jadi buat yang menengah ke atas karena harganya lumayan 3,4 juta untuk sebuah headset. Terus juga buat gamers yang memang kesehariannya main game yang durasinya lama banget. Contohnya mungkin player Dota yang satu match itu bisa 1 jam. Jadi kalau 8 match kan udah 8 jam. Wah, itu lama banget. Terus selain nggak bikin gerah, dia juga ringan karena bobotnya kalau misalkan kalian lebih pengen ringan lagi ya, mic-nya tinggal diambil aja, jadi bobotnya di bawah 300 gram. Dan karena dia open back, jadi ini cocok buat kalian gamers yang sering dipanggilin istri atau ibunya untuk diingetin makan. Terus ketika istri atau ibu kita teriak-teriak, kita masih bisa denger. Oke, sekian untuk review kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi, and see you on the next video. Bye-bye. Dan pastikan kalau beli EPOS H6 Pro hanya di Techno Solution. Kenapa? Karena Techno Solution adalah distributor resmi dari EPOS. Jadi kalau harganya mahal, terus kalian beli bukan distributor resmi, nanti susah di after salesnya. BTW, Techno Solution juga lagi ngadain giveaway yang hadiahnya itu EPOS H3, headsetnya seperti ini. Dan ini harganya 2,3 juta. Karena memang headsetnya EPOS itu nggak ada yang murah ya, nggak ada yang under 1 juta. Dia premium build quality. Untuk cara ikutan giveaway-nya gampang banget, kalian tinggal baca aja di kolom deskripsi. Baca ya, jangan males.